Nabi Musa berpisah dengan Nabi Khidir. Nah, dijelaskan hikmah-hikmahnya. Begitu mau kembali ke rumah, kebetulan lewat jalan yang sama, ke Kebayoran. Begitu lewat jalan yang 4 tahun yang lalu. Jadi Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir, kalau ditanya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Jadi saya bikin judul di Alsinta TV, kalau lihat di Risalah Iman, misteri angka 4. Nah, itu Ka'bah kenapa persegi 4? Itu sahabat Khulafaur Rasyidin jumlahnya 4. Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir 4 tahun. 4 wanita penghuni surga. Khadijah, Fatimah, Asia, Maryam. 4. 4 ya. Itu ada hikmah rahasia di situ. Penjaga pintu surga perempuan itu jumlahnya 4. Yang bangun Ka'bah juga orangnya 4, makhluknya 4. Siapa-siapa nanti lain waktulah kita jelasin ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lewat kuburan yang 4 tahun yang lalu dilewati oleh Nabi Musa berhenti. Kenapa? Kuburannya sepi. Gak ada orang nangis, gak ada orang menjerit, gak ada orang teriak di dalam kubur. Nabi Musa tanya kepada Nabi Yusha, wahai Yusha, bukankah kita 4 tahun yang lalu melewati jalan ini? Betul. Betul, lewat jalan ini. Bukankah kita mendengar di dalam kuburan ini ada suara orang yang sedang menangis? Betul. Tapi sekarang gak ada. Kata Nabi Yusha, udah Musa, engkau kan kalimullah. Bisa minta langsung sama Allah. Bisa untuk sampai sakit gigi aja minta sama Allah. Allah sakit gigi, Allah langsung minta. Dikasih rumput oleh Allah. Saya cobain di sana, di Suriah. Itu ada rumputnya, kata gate-nya ini kalau rumput ini rumputnya Nabi Musa. Ketika sakit gigi, Nabi Musa ditumbuhkan rumput ini. Diambillah oleh para peziarah. Katanya suruh dimasukin dalam botol, dikocok-kocok dengan air aqua, diminum. Ya tetap aja sakit gigi. Itu khusus buat Nabi Musa. Kita nggak mempan. Kalaupun dapat tongkatnya Nabi Musa, nggak bisa belah lautan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah. Hadirin dimuliakan, kata Nabi Musa minta saja sama Allah. Maka Nabi Musa minta, ya Allah, aku minta kuburan ini agar dibukakan. Saya pengen tahu apa yang terjadi di dalam kuburan ini. Saya waktu lewat sini ada orang nangis, sekarang nggak ada. Dibuka kuburannya, dikabulkan oleh Allah. Begitu kuburannya dibuka, Nabi Musa kaget. Kenapa? Itu orangnya lagi duduk. Banyak kenikmatan di dalam kuburan. Ada kelengkeng, ada jeruk, ada macam-macam kenikmatan kubur, ada semua. Di sini juga ada di sini ya. Kuburannya terang, kuburannya luas. Nabi Musa penasaran, nanya sama orang dalam kubur. Wahai orang di dalam kuburan, ya Nabi Musa, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan kubur? Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan kenikmatan kubur seperti ini? Orang di dalam kubur menjawab sambil menangis, pantas ya Nabi Musa. Kalau aku disiksa oleh Allah, kata Nabi Musa, bukankah 4 tahun lalu saya mendengar kamu sedang diadab? Orang itu menjawab, ya Nabi Musa, pantas kalau aku diadab dan disiksa oleh Allah di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Karena kerjaan saya cuma nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Tapi untungnya ya Nabi Musa, ketika malaikat Israel mau jemput roh saya, untungnya ya Nabi Musa, saya meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya istri saya wanita soleh. Saya meninggal, istri saya melahirkan, istri saya selalu berdoa. Didoakan jabang bayinya, falamma taghasyaha hamalat amlan khafifan famarras bih. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Allah. Itu doanya orang hamil tuh. Lagi hamil 7 bulan, 4 bulan itu didoakan. Itu begitu doanya. Itu dari Nabi Adam itu. Ketika Nabi Adam hamil, istrinya didoakan. Jadi kalau ada yang nanya, itu ada dalilnya enggak? Ada ngopatin, ada orang 4 bulan kok mau bikin acara, itu dalilnya Quran. Jadi nggak bisa disangkal, kalau dalil Quran nggak bisa disangkal mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Istrinya begitu lahir, anaknya digendong, anaknya dibawa ke majelis ilmu. Tambah besar anak saya digerakkan TPQ, tambah besar anaknya dikenalkan TPA, anaknya bertambah besar masuk pesantren. Lulus dari pesantren, anak saya menjadi anak soleh, ya Nabi Musa. Ingat, anak yang soleh adalah anak yang selalu mengingat jasa orang tua. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya, mengingat jasa-jasa orang tua, karena anak yang soleh tahu bahwa dirinya tidak mampu membalas jasa orang tua. Pasti nggak bisa. Nggak bisa balas jasa orang tua. Dengan apa kita balas jasa orang tua? Terutama kepada seorang ibu, nggak bisa. Nggak bisa. Kau bayar berapa miliar darah yang dikeluarkan oleh ibumu, tetesan darah, tangisan, pertaruhannya antara hidup dan mati demi memperjuangkan anak. Orang tua rela apapun dilakukan demi anak. Betul apa betul? Betul. Pasti. Biar orang tua susah, orang tua sengsara. Maka haul ini kita ingat betapa perjuangan engkong kita, ayah kita luar biasa untuk kita yang menikmati anak cucunya. Jangan lupakan jasa orang tua. Minimal mendoakan kepada orang yang sudah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan, lahir 2 menit. Akhirnya anaknya menjadi anak yang soleh, datang ke kuburan ayahnya, dicari mak kuburan bapak di mana. Anak yang soleh duduk bersimpuh di hadapan kuburan ayahandanya. Anak yang soleh baca Yasin, baca Waqiah, anaknya hafal Quran. Ini ada ponakan saya sama anak saya nih, yang nyupir anak saya ini ponakan saya nih. Itu hafalannya ada yang 10 juz. Ya. Kalau bapak-bapak paling 4 juz ya. Juz jambu. Ini masih pesantren kelas 3 SMA di Babakan Ciwadingin. Anak saya tadinya di Lirboyo, saya juga Lirboyo tahun 90. Tahun 90 zamannya Gus Masum, Mbah Idris, saya di sana di Lirboyo. Hari ini muliakan. Anaknya bersibuk di hadapan kuburan ayahandanya. Ya. Nah, soleh baca Yasin, baca Waqiah, lalu membaca La ilaha illallah. Lalu anak yang soleh berdoa sambil menangis. Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosaku ini ya Allah, dan ampuni dosa kedua orang tua kami ini ya. Jangan kau siksa ayahanda kami di dalam kuburan ini ya Rabb. Kalau orang tua kami ketika hidup bikin dosa dan maksiat, ampuni ya. Jika orang tua kami ketika hidup banyak dosa, ampuni ya Rabb. Jangan kau siksa ya Rabb. Kasihani ayahanda kami ya Allah. Ini doanya anak yang soleh. Para hadirin, hadisnya sahih, mampu mengguncang arasnya Allah. Aras Allah berguncang, Allah perintah turun ke dunia, angkat siksa orang tuanya, ganti dengan kenikmatan-kenikmatan kubur, karena jaminan doanya anak yang soleh. Maka Nabi Muhammad ketika Isra terakhir, begitu mau selesai ziarah kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad masuk ke dalam sebuah masjid, namanya Masjid Arwah. Itu saya masuk, Pak. Aduh, ngeri, merinding. Semua orang yang badannya gede-gede berani nggak masuk? Nggak berani saya masuk aja, nekat masuk. Saya sholat di situ. Itu Masjid Arwah, di mana Rasulullah Muhammad sebelum Mi'raj naik menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ini ruh semua para nabi diturunkan. Makanya namanya Masjid Arwah. Ruh para nabi diturunkan semua, Nabi Muhammad yang menjadi imamnya. Perhatikan hadirin, maka jangan